Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dian Olivia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis internasional. Untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai langsung ya materinya. Menurut Griffin tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Cavusgil tahun 2008, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Ada dua jenis investasi lintas batas negara. Yang pertama yaitu investasi portofolio internasional. Investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi, dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Yang kedua, ada investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Yang pertama yaitu untuk memperbesar penjualan. Bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam hal penjualan produknya. Hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas, tidak terbatas pada negara di mana perusahaan tersebut berada. Akan tetapi, perusahaan juga dapat mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Sebagai contoh, perusahaan provider telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT Telkomsel. Telkomsel mendirikan anak perusahaan Telkomsel yang beroperasi di negara yang baru berdiri, yaitu Timor Leste. Hal ini dilakukan PT Telkomsel dalam rangka memperluas pasarnya, tidak hanya di dalam negeri, akan tetapi juga merambah ke luar negeri. Yang kedua yaitu untuk mengakuisisi sumber daya. Saat ini sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor-faktor produksi, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. Hal ini terjadi karena sumber daya produksi yang jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai produsen semakin tak terbatas. Contohnya, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi besar-besaran di negara Vietnam dengan cara membuka pabrik di Vietnam. Hal ini terjadi karena di Vietnam dianggap sebagai negara yang dapat menyediakan sumber daya manusia yang banyak, terampil, dan berharga murah. Yang terakhir yaitu untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Dengan pangsa pasar yang semakin luas dan jumlah konsumen yang semakin meningkat, maka perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi harapan konsumen akan produk yang dijual. Aktivitas bisnis internasional. Aktivitas bisnis internasional dimulai dari adanya perdagangan antar negara. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Kegiatan perdagangan antar negara tersebut seringkali dinamakan dengan ekspor dan impor. Ekspor dalam artian menjual produk dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor
membeli barang luar negeri untuk dipakai di dalam negeri. Dalam aktivitas ekspor dan impor terdiri dari dua jenis perdagangan, yaitu yang pertama, perdagangan tangible, yaitu perdagangan barang atau produk yang berwujud seperti pakaian, alat elektronik, dan bahan mentah. Yang kedua, perdagangan intangible. Perdagangan intangible adalah perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud seperti kegiatan jasa keuangan. Perusahaan multinasional. Aktivitas bisnis internasional tentunya melibatkan berbagai macam pihak, baik itu perorangan maupun sebuah entitas bisnis perusahaan. Pihak-pihak tersebut diantaranya kelompok eksportir, kelompok importir, kelompok promosi, dan kelompok pendukung. Kelompok eksportir terdiri dari 5. Yang pertama yaitu produsen, confirming house, pedagang, agen, dan trading house. Sedangkan kelompok importir juga terdiri dari 5. Yang pertama ada pengusaha, approved importer, importir terbatas, importir umum, sell agent importer. Lalu yang ketiga ada kelompok promosi. Kelompok promosi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kantor cabang produsen, kantor perwakilan kamar dagang dan industri di dalam dan luar negeri, misi hibah perdagangan, dan yang terakhir yaitu Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Selanjutnya, kelompok yang terakhir yaitu kelompok pendukung. Kelompok pendukung terdiri dari 7. Yang pertama ada Badan Usaha Transportasi, yang kedua ada Bank Devisa, yang ketiga ada maskapai pelayaran, lalu ada perusahaan asuransi, atase perdagangan di kedutaan, surveyor, dan yang terakhir yaitu pabean. Apabila kita lihat dari penjelasan-penjelasan yang tadi mengenai para pelaku perdagangan internasional, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam bisnis internasional pun para pelakunya tidak jauh berbeda. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional biasanya disebut dalam perusahaan multinasional. Oke, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.